Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum, jamaah keluarga besar Masjid Jami Al-Insan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama dan yang utama, tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling baik yang kita sanjungkan pagi ini, kecuali segala puji hanya untuk Allah yang Maha Suci. Segala puja hanya bagi Allah yang Maha Kuasa. Segala syukur hanya untuk Allah yang Maha Luhur dan Maha Ghafur. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kajian kita kali ini masih melanjutkan tentang tazkiyatun nafs. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa tazkiyatun nafs adalah membersihkan jiwa, nafs itu jiwa, dari dosa, dari sifat tercela, mazmumah, serta kita berusaha menumbuhkan ketaatan dan akhlak yang mahmudah. Sudah kita bahas dulu, ada maratibil akhlak, itu ada 3. At-thalatsa, yang pertama al-akhlak al-hasanah, yang kedua al-akhlak al-karimah, yang ketiga al-akhlak al-azimah, akhlakul azimah. Jadi sekaligus membersihkan jiwa dari dosa dan sifat-sifat tercela, serta sekaligus menumbuhkan ketaatan dan akhlak terpuji, sehingga hati ini tunduk hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Di ayat lain yang sering dibaca oleh kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mengotorinya. Nah, kita sudah pernah sampaikan bahwa metode dalam tazkiyatun nafs itu ada 3. Yang pertama, metode at-takhali, ya. Metode yang pertama ini mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengosongkan diri dari segala macam dosa. Ya, takhalli, at-takhalli. Makna menurut para salafun saleh, takhalli adalah meninggalkan ma'asi, maksiat, wadzunubi, dan dosa, termasuk syirik, ya, baik syirik kecil maupun syirik apalagi yang besar, termasuk riya,
termasuk hasad, termasuk sombong, adigang, adigung, adiguno, takabur, dan segala macam apapun namanya yang mengotori hati. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fastanibu ridsa minal authani wajtanibu qaulaz zur. Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Fastanibu, Allah menyampaikan kepada kita, maka jauhilah ya segala yang namanya ridsa minal authan. Jauhilah segala kekotoran berupa, ausan itu jamak ya, jamak yang artinya berhala-berhala ya, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan zur itu dusta, bohong. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Kata beliau, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah ya apa yang membuatmu ragu, yang meragukanmu, kepada yang tidak meragukan, membuat kita ragu. Ya. Kemudian diperkuat dari asar sahabat. Ya. Dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad halaman 120 beliau sampaikan, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, Umar bin Khattab beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah tabaraka wa taala nanti di yaumil qiyamah. Penjelasan para ulama salafus saleh seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ya, di dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid kedua halaman 68 beliau sebutkan, at-takhalli huwa tarkur radail qabla tahalli bil fadail. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, jadi takhalli itu ya mengosongkan diri dari keburukan yang didahulukan sebelum menghiasi dengan kebaikan. Jadi intinya para jamaah sekalian, tidak mungkin hati ini dipenuhi kebaikan sebelum kita membersihkan dari dosa-dosa sebagai pembangkitnya, sebagai penyakitnya. Makanya takholi itu di urutan pertama. Ya seperti kalau kita bikin analogi, ini Masjid Al-Insan ini supaya kelihatannya lebih bersih dan sebagainya, ya sebelum dicat ya, maka dibersihkan dulu. Biasanya kan begitu. Nah, pertama mungkin sawang-sawangnya mungkin dibersihkan, yang nempel-nempel. Kemudian setelah sawang dibersihkan, apalagi Pak? Diamplas. Ya, itu proses takholi, membersihkan. Nah, setelah bersih semua, sudah diamplas, sudah halus semua, baru dicat dengan cat yang baru. Ya, pengecatan itu adalah tahalli, proses menghias. Ya, maka masuk yang kedua, tahap kedua, yaitu tahalli, menghias diri dengan iman, menghias diri dengan amal soleh, menghias diri dengan akhlak yang mulia. Sebelumnya takhalli, membersihkan semua kotoran, termasuk syirik, termasuk hasad,
termasuk ghibah, termasuk fitnah dan semua yang akan mengotori hati. Bersihkan semua, itu namanya takhalli. Ya, nah setelah takhalli, keluarkan semua kotoran, bersihkan semua, baru masuk proses metode yang kedua. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, menghias diri dengan iman, menghias diri dengan amal saleh, menghias diri dengan amal yang mulia. Maknanya apa menurut para salafun saleh? Jadi tahalli itu ialah menumbuhkan sifat-sifat yang mazmumah, yang terpuji, seperti ikhlas, tawadu, siddiq, sabar, syukur, iffah. Iffah itu apa, Pak? Iffah, pernah dengar nggak? Iffah habis sama dengan ya himmah. Iffah itu berhati-hati menjaga diri, jangankan yang haram, yang subhat, jangankan yang subhat, yang mubah saja ada ulama yang meninggalkan takut jatuh kepada yang subhat, padahal mubah itu. Contohnya apa? Ini iffah, menjaga diri, kehormatan diri, nggak sembarang masuk ke perut ini. Karena akhlak itu berawal dari apa yang dikonsumsi. Yang masuk ke dalam perut ini akan berpengaruh kepada perangai, kepada tabiat, kepada karakter, kepada saksiyah. Contohnya apa? Para ulama salafun saleh ini meninggalkan yang mubah, artinya mengurangi atau meninggalkan karena khawatir jatuh kepada subhat atau haram. Contohnya apa? Mubah itu apa, Pak? Makan nasi, hukumnya mubah. Bapak boleh makan, boleh enggak. Kalau enggak suka nasi, bisa makan jagung atau makan ubi. Jadi itu mubah, Pak, enggak wajib. Mubah itu makan nasi itu. Nah, para ulama tinggalkan yang mubah, khawatir jatuh. Kenapa? Kalau kebanyakan makan, Allah sudah katakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, ya. Ini perintah, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Apa juga kalau berlebihan jelek, Pak? Contohnya apa? Coba kalau berlebihan, tapi kalau pas enak gak? Contohnya apa? Pakaian, yes, standar. Tapi kalau umpamanya saya udah pakai jas begini, dipakai juga di sini rawis-rawis, pakai apa? Pita kanan, pita kiri. Hah? Pakai apa lagi di sini? Ada bintang. Padahal saya bukan aparat. Apalagi di sini pakai logo ini itu dan sebagainya. Kelebihan, Pak. Ngomong, kebanyakan ngomong. Gimana? Kalau orang kampung bilangnya apa kalau banyak ngomong tuh, Pak? Ada yang bilang ember, ada yang bilang bacrit, banyak cerita. Ada yang bilang baca, banyak cakap. Ada yang bilang kalau bacot kasar banget ya. Bacot kasar banget ya. Itu kebanyakan ngomong, Pak. Apapun kalau kebanyakan jelek. Kata Allah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena Allah nggak suka dengan yang berlebihan. Jadi para ulama pun menjauh yang mubah, khawatir jatuh kepada subhat, apalagi yang haram. Jadi bagi orang yang sudah kena penyakit diabetes, ya, apa diabetes itu? Kencing manis. Makan nasi, apalagi tengah malam, 2 piring mentung. Hukumnya apa? Hah? Ini sudah kena nih, yang sudah kena penyakit diabetes. Gulanya berapa? 500 gulanya. 500 loh, Pak. Sudah suntik insulin. Jadi setiap kali mau makan kasihan suntik untuk menetralisir agar limpa ini mampu mengolah glukosa, karbohidrat. Dibantu dengan insulin. Kalau enggak repot.
Nah, bagi mereka yang sudah terkena 500, 600, nasi itu bisa jatuh kepada minimal syubhat, bisa jatuh haram. Karena akan mencelakai diri. Begitu, Pak. Ya. Jadi makna tahalli menurut salafun saleh ialah menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, tawadu. Ikhlas itu apa, Pak? Beribadah semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Dan kita sudah sepakat syarat diterimanya amal ibadah kita apapun amalnya dua minimal. Pertama, khalison. Yang kedua, shawaban. Kata Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang lahir di Damaskus, jadi syarat amal diterima oleh Allah minimal dua. Pertama, khalison, ikhlas, hanya karena mengharap ridho Allah. Yang kedua, shawaban, ngikut sunnah, ngikut contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalisan wala shawaban lam tuqbal. Amal ibadah ikhlas tapi nggak ikut sunnah, nggak diterima oleh Allah. Sebaliknya, amal ibadah itu shawaban, ikut sunnah tapi la salihun, tidak ikhlas, lam tuqbal, tidak diterima oleh Allah. Jadi Allah ingin mau dua-duanya, ikhlas dan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi atau ittiba'ur rasul. Penting ikhlas ini, Pak. Jadi kalau ditanya apakah kita hadir di majlis subuh di Al-Insan ini ibadah? Ibadah bukan, Pak? Hah? Belum tentu. Lihat yang dua tadi. Satu, niatnya apa? Dua, kita nyontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu standar kita, itu minimal dua. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan diri, mutatahhirin. Ini perintah Allah, tahalli. Jadi taubat itu dan membersihkan diri dari segala macam dosa adalah ini bentuk dari tahalli, menghiasi diri dengan taubatan nasuha. Dan terus terang para jamaah, kalau kita sedikit menengok ke sana, ke Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sudah berapa yang sampai hari ini yang korban meninggal, tewas? 1.400 sekian. Belum yang masih hilang, masih dicari. Yang saya nggak tega lihat itu, kemarin baru lihat itu ada anak umur 6 tahun memeluk adiknya yang umur 3 tahun, lagi dipeluk, Pak, tapi udah kekubur. Bayangin kejadian seperti apa. Coba kalau itu anak kita. 6 tahun kakaknya perempuan. Dia meluk adiknya. Mungkin waktu kejadian banjir itu mungkin dia saling merangkul, memeluk adiknya dalam rangka ingin menjaga adiknya. Tapi ketimpa, kemudian kena air, lumpur sebagainya, waktu pertamanya nggak ketemu, Pak. Ketemu pas penggalian, Pak, sedang memeluk adiknya. Saya langsung lewat aja, nggak kuat saya. Bagaimana kalau anak kita? Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala balaun." Tidak akan pernah terjadi bala. Apa itu bala? Balaun, apa bala? Musibah. Apa lagi? Malapetaka, bisa juga bencana, ya, itu bala.
illa bidzanbin. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, tidak akan turun bala bencana kecuali karena dosa. Jamaah percaya nggak ini ucapan Imam Ali? Ma nazala balaun illa bidzanbin. Tidak akan turun bencana, turun bala kecuali karena dosa. Ada Quran. Surah Ar-Rum. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan. Di mana? Di daratan, di lautan. Akibat apa? Fabima kasabat aydin nas. Kenapa Allah pakai an-nas? Bukan insan. Fabima kasabat aydil insan. Kenapa pakai nas? Kata para ulama tafsir, nas itu ini menunjukkan makhluk manusia yang bersifat sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, mesti ada orang lain. Makanya yang lebih tepat, jangan bilang bencana alam, banjir bandang di Sumatera itu. Yang tepat adalah bencana ekologi. Apa ekologi? Bedanya di mana, Pak? Bencana alam dengan bencana ekologi. Ya, kalau alam itu memang alami. Tidak ada unsur-unsur faktor penyebab dari tangan murni. Alam. Allah yang menakdirkan. Contohnya apa? Yang alam. Bencana alam, contohnya apa? Hah? Gunung meletus. Siapa yang meletusin gunung itu? Nggak ada. Tsunami. Tiba-tiba mendadak, orang lagi pada senam pagi di lapangan, ya di lapangan atau di halaman masjid Baitur Rahman Aceh. Ini teman saya yang ngomong gitu, Pak, karena dia cerita. Pagi itu katanya saya sebelah kanan dia nuntun istri sedang hamil tua. Yang kiri anaknya umur 3 tahun. Dia masih hidup. Istrinya sama anaknya lenyap, nggak ketemu. Lagi enak-enak jalan-jalan pagi itu, di depan tuh ada hitam 20 meter. Dikira bentuk apa? Ternyata itu air. 20 meter di depan dia. Ketika datang menimpa dia tarik-tarikan, Pak. Yang kanan istri sedang hamil, yang kiri anak 3 tahun. Ya, berjuang dia. Yang kanan ini berat, Pak, karena sudah hamil, nggak kuat dia, lepas ke bawah air. Sampai sekarang nggak ketemu. Yang kiri tinggal satu lagi nih, anak yang umur 3 tahun. Tarik-tarikan. Nggak kuat juga, Pak. Lepas juga. Akhirnya beliau berjuang sendiri. Alhamdulillah, qadarullah wa masa'a fa'al. Beliau nyangkut di atap rumah. Makanya ininya robek, Pak. Kenapa? Kena seng. Waktu saya datang di Lambaro, kan di sana di karantinanya, di Lambaro, saya datang, dia bengong aja, Pak. Polos, Pak, pandangannya itu polos, bengong. Ngebayangin, Pak, coba kalau kita nih berjuang menyelamatkan istri sedang hamil, yang satu lagi anak 3 tahun, lepas semua. Ngebayangin tuh, bengong aja dia. Itu mungkin bencana alam. Ya, yang tepat adalah bencana ekologi di Sumatera itu. Apa buktinya? Ada campur tangan manusia. Makanya dibilang bi aidinnas, bima kasabat aidinnas. Kenapa? Manusia itu nggak bisa sendirian, kerjasama. Itu kolektif mereka di sana. Buktinya apa yang kedua? Dulu waktu saya di kampung, waktu SMP tahun 80 saya. Itu kalau banjir juga, Pak, di sungai cuman. Itu air memang keruh. Tapi alhamdulillah banjir zaman dulu tuh bawa ikan.
Saya tuh paling seneng kalau banjir, Pak. Airnya keruh, udang tuh, Masya Allah. Seember dapat udang saya. Ikan tuh banyak tuh, pasir datang. Batu-batu yang untuk bikin rumah datang tuh, Pak. Itu banjir zaman dulu. Kalau banjir kemarin itu modern. Yang datang tidak hanya air dan lumpur, pasir, tapi campur kayu, gelondongan, dan sudah ada apanya? Labelnya, Pak. Berarti ini manusia sosial, nggak sendirian di ini orang berlaku. Benar nggak? Udah kolaborasi. Makanya yang paling pas adalah bencana ekologi. Bencana ekologi. Karena ada campur tangan manusia. Allah yang bilang begitu kok. Fabima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah menampakkan sebagian. Makanya nggak habis, Pak, cuma 1.400, Pak. Nggak dihabisin nama Allah, sebagian. Yang hancur juga sebagian alam itu. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah menampakkan sebagian apa yang telah mereka perbuat manusia yang dengan tangannya itu merusak. Untuk apa? Semoga mereka yarji'un. Apa yarji'un itu? Ar-ruju ilallah. Maksudnya apa? La'allahum yarji'un. Maksudnya apa? Tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, taubat itu adalah bagian dari tahalli. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kata sahabat Ali, "Ma nazala bala'un illa bizanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Dan tidak mungkin Allah angkat musibah bencana kecuali dengan apa? Taubat. Ya, taubat itu adalah proses tahalli. Ya, yang terbaik adalah kita bertobat kepada Allah. Dan Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan manusia itu namanya manusia, Pak. Nggak ada yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Kata Nabi gimana? Kullu bani Adam khatta'un. Seluruh bani Adam termasuk kita khata'. Apa khata' itu? Bersalah. Semua manusia, apa? Cuma bedanya kalau dengan Nabi, Nabi itu bersalah tapi langsung maksum, langsung ditegur. Kalau kita bablas. Bersalah. Kenapa? Istidraj. Ya. Nah, kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawabin. At-tawabun. Sebaik-baik anak Adam yang bersalah, dan tidak ada yang tidak bersalah, pasti bersalah. Tapi yang sebaik-baiknya bersalah siapa? At-tawabun, yang segera bertaubat. Taubat, Pak. Jadi bencana yang terjadi dimanapun di Indonesia ini, solusinya apa? Tobat. Tobat apa, Pak? Nasuha. Ciri tobat apa, Pak? Ciri tobat yang nasuha itu apa? Di antaranya ada proses an-nadamah, penyesalan, pengakuan. Itu taubat nasuha. Yang kedua, dia berusaha tidak mengulangi lagi. Berazam, berniat tidak mengulangi lagi di lain waktu. Yang ketiga, dia berusaha untuk menutup kekurangan yang kemarin dengan perbuatan yang membangun, yang baik. Tobat beneran tuh tobat. Kalau ciri itu nggak ada, berarti tobatnya tobat sambal. Dia akan mengulangi lagi, tidak menyesal. Ya, dan dia mengulangi lagi dan tidak berbuat baik. Bagaimana para sahabat ketika taubat? Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, apa perbuatannya? Wah, pokoknya ada ceritanya. Termasuk Fudail bin Iyad. Saya baca biografi beliau, subhanallah.
Memang Allah itu kalau sudah menakdirkan seseorang jadi Pak. Fudail bin Iyad itu dulunya perampok terkenal di Khurasan, sekarang Iran. Setiap ada kafilah dagang nih, udah tahu jangan lewat situ. Kenapa? Ada Fudail. Ganas dia mah. Belok tempat lain. Siapa yang mau nyangka Fudail bin Iyad sekarang jadi ulama besar. Hijrah dia ke Mekah. Belajar di Mekah dengan para syekh. Jadi imam besar di Masjidil Haram. Silakan dibaca kitabnya. Subhanallah. Dulunya perampok. Ya. Beliau tobat benar. Menyesal, apalagi tidak mengulangi lagi dan memperbaiki diri. Yang dulu itu ditutup oleh beliau diganti dengan karya kitab. Subhanallah. Saya kagum, Pak. Makanya kalau bapak-bapak pengen anaknya jadi ulama, termasuk nih Pak Hendra ya, mudah-mudahan jadi ulama ya putra-putrinya. Apa Pak? Doanya begini, ya Allah, jadikanlah putra, sebutin nama, jadikanlah putra saya, sebutin namanya, ulama, sebagaimana engkau telah menjadikan Fudail bin Iyad menjadi ulama. Kan anak kita kan nggak pernah jadi rampok kan? Itu aja bisa jadi ulama, kenapa anak kita enggak? Minta sama Allah. Tambah lagi baca doa, Allahumma faqihhu fiddin, kalau dia laki-laki, wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Doa Nabi tokcer. Doa ayah kepada anak tokcer. Usap kepalanya sambil doa. Insya Allah jadi ulama. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi Allah menjadikan iman itu indah. Hababa ilaikum. Indah dalam apa? Di dalam fi qulubikum, dalam hati kamu. Jadi Allah menjadikan iman itu indah dalam hati kita. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis riwayat Muslim. Ya, sesungguhnya Allah itu maha apa Pak? Jamil itu. Jamilun. Indah. Yuhibbul jamal. Beliau hanya mencintai keindahan. Maksudnya apa? Iman dan akhlak. Yang dimaksud ya menurut apa namanya? Hadis sahih Muslim, hadis yang ke-91. Jadi Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan jamal itu adalah al-iman wal akhlak. Jadi kalau lihat indah itu bukan rupa, bukan pakaian. Menurut siapa? Salafun Saleh. Seseorang dibilang indah itu bukan dari pakaian, bukan dari kendaraan, bukan dari wajah, bukan dari dandanan, tapi dari apa? Pertama, iman, dan yang kedua, akhlak. Sahih Muslim. Kemudian diperkuat oleh athar sahabat. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi dia, kata beliau, zayyinul ilma bil hilm. Hiasilah ilmu dengan kelembutan. Hilm itu akhlak. Coba Bapak kalau lihat orang berilmu terus berakhlak, enak nggak Pak? Lihat ada syekh atau guru ya, ustadz berilmu, tinggi ilmunya, terus ada hilm. Hilm itu apa? Bukan helm. Hilm. Apa hilm? Kelembutan. Enggak kasar dia, enggak pernah menghina ini, menghina itu, enggak pernah menjelekkan ini dan itu. Dia kajian aja ilmiah, keluar ilmunya, senyum dia. Ada orang tanya,
Kalau dia bisa jawab, jawab. Kalau enggak, Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, beliau sering kalau dalam taklim itu sering bilang la adri. Maaf ya, Imam Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Kalau dia ngasih pelajaran, sering ngomong la adri. Saya belum tahu. Ini adab. Jadi kalau nggak tahu aja udah. Jangan sok tahu. Tapi zaman sekarang semua dijawab, walaupun dalilnya kemana-mana. Nanyanya A, jawabnya. Kalau B masih dekat, kemana? Yang penting jawab supaya kelihatan apa? Wih keren nih Ustadz, segala bisa, semua pertanyaan dijawab habis tuh sama dia. Padahal kemana-mana jawabannya. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala sering ngomong la adri, la afham, apaan saya belum tahu, saya akan pelajari dulu. Begitu, nggak malu, nggak gengsi. Emang bener, kita siapa? Nah, ini termasuk bagian dari hilm, adab atau akhlak. Makanya asik-asik kalau kita lihat ada orang pintar, ulama, ya Ustadz, ya Allah, senyum, ya. Menyampaikan jawabannya enak, menyentuh hati. Kalau dia nggak, walaupun didebat sama orang, dia nggak pernah melawan. Orangnya marah nih pendebatnya, dia tenang aja, senyum aja. Baik, sudah Bapak, saya boleh jawab? Begini, plak, dalilnya keluar. Enak mana lihatnya, Pak? Enak yang marah-marah, yang ilmunya agak cetek, yang ini ilmunya tinggi tapi tenang, hilem. Enak mana? Yang kedua. Ini maksud dengan jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Maksudnya apa? Iman dan akhlak. Ya, seperti Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid, ya rahimahullahu taala, dalam bingkai salafiyah akhlak nih ya, kata beliau, tahalli adalah menanam kebiasaan taat hingga menjadi sifat yang tetap. Jadi perlu tahalli ini begini Pak. Tahalli itu kata Abu Hamid Al-Ghazali adalah menanamkan kebiasaan. Ya, kebiasaan itu apa? Habit, kebiasaan. Ya, taat kepada Allah dibiasakan hingga menjadi apa? Menjadi tabiat, sifat yang permanen. Itu tahalli. Makanya ada qaul mengatakan seseorang itu akan melakukan apa yang biasa dilakukan, termasuk ketika sakaratul maut. Ya, ini pengaruh. Jadi sakarat itu tergantung waktu dia hidup. Di kuburan, di alam barzah tergantung waktu sakarat. Di hari kiamat, yaumul ba'as tergantung pada saat di kuburan. Itu terkait, Pak. Jadi kebiasaan ketika hidup akan terdampak pada saat wafat. Sakaratul. Coba orang yang sudah biasa kalimat thayyibah, zikir pagi, zikir petang, dikit-dikit astagfirullah. Ketika bawa motor, mobil, ketika turun, subhanallah. Kan sebenarnya begitu Pak. Turun nih, turunan nih, subhanallah, subhanallah. Ketika nanjak. Kalau Bapak naik ke puncak kan ada turun naik ya Pak. Ketika turun, subhanallah. Naik, Allahu Akbar. Lihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Sesuatu yang apa? Yang tidak mengenakan, astagfirullah. Melihat gunung dan sebagainya, masya Allah, keindahannya, masya Allah. Selalu itu yang keluar. Nah, yang begini ini kan jadi apa? Kebiasaan. Kata Abu Hamid, tahalli itu adalah menanamkan kebiasaan taat, kebiasaan omongan yang baik, kalimat thayyibah. Kenapa? Terbiasa terus begitu, termasuk kepada anak kita. Jadi anak umur 2-3 tahun itu kan ngikutin kita Pak. Kalau kita mbahnya ya ngomong subhanallah, astagfirullah, nanti dia ngikutin. Nanti dia nanya kan, mbah atau abi, kenapa sih subhanallah? Kenapa sih astagfirullah? Jelaskan.
Nanti terbiasa anak kita mendengar itu. Jadi habit nantinya. Jadi karakter. Dikit-dikit, astagfirullah bi, kok begini ya? Innalillahi wa inna ilaihi. Udah biasa dengar dari bapaknya. Jadi habit. Ya, jadi sifat yang tetap. Nanti ketika sakaratul maut ke bawah itu, Pak. Ke bawah refleks, Pak. Kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir, ya, akhir kalam, ucapan terakhir sebelum wafat, ya, dia ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dan ini nggak mudah, Pak, nggak mudah. Latih, bersihkan hati, tazkiyatun nafs, kemudian melatih akhlak yang baik, termasuk kalimat-kalimat thayyibah, agar menjadi sifat tetap, jadi tabiat, jadi habit. Nah, itu proses tahalli. Dan yang terakhir, tajalli, menampakkan akhlak terpuji, ya, jelas nyata, bukan sekedar angan-angan tamanni, ya. Jadi tajalli itu ditampakkan dalam bentuk apa, Pak? Bentuk apa? Karya, bentuk action, nyata dalam kehidupan. Ini tajalli. Jadi nggak cukup taholli, cuman ngebersihin doang, nggak hasar sekarang mah, ya. Nggak apa lagi? Nggak gibah, itu taholli. Kemudian diisi dengan tahajud, dengan tilawah Quran. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Masih pelit, masih apa lagi? Nah, jadi tajalli ini menampakkan akhlak terpuji, kelihatan jelas, nyata. Dan tak kalau orang Bekasi, ya, seluruh perilaku kita. Jadi ini ujungnya ini. Jadi maknanya apa menurut para salaf? Tajalli bukan pengalaman mistik. Ya, Pak, catat ya, Pak. Tajalli itu bukan pengalaman mistik. Apa mistik itu, Pak? Hah? Dia cerita yang aneh-aneh. Tadi malam saya begini, padahal mah aneh. Termasuk kalau ada orang mengaku melihat sesuatu yang gaib, hati-hati. Dia bisa jatuh kepada nawakidul Islam, pembatal Islam. Itu salah satunya adalah orang yang mengaku tahu tentang yang gaib, padahal hanya Allah yang tahu gaib. Nabi Muhammad aja nggak tahu yang gaib, Pak. Contohnya apa? Banyak. Contoh, waktu Nabi Muhammad disediakan oleh tuan rumah, itu Yahudi, seorang wanita, kambing muda dibakar. Memang Nabi Muhammad senang kambing muda di atas nampan. Begitu masuk kambing muda, daging, ke dalam mulut Rasulullah, sahabat juga ikut makan. Dagingnya ngomong, Pak. Daging kambing muda itu ngomong, "Ya Rasulullah, jangan kau teruskan. Karena di daging itu sudah diracuni oleh si wanita Yahudi." Langsung dikeluarkan dari mulut. Nabi Muhammad bilang, para sahabat, hentikan semua, jangan kau makan. Ada sahabat sudah kepalang makan, masuk, Pak, langsung meninggal di situ. Siapa yang ngasih tahu itu daging ngomong kepada Nabi Muhammad? Halo? Siapa yang nyuruh? Allah. Nyuruh ngomong daging. Jadi Nabi Muhammad nggak tahu. Kalau Nabi Muhammad tahu ini, oh udah racunin, dia tahu dari duluan. Langsung ngomong begini, kamu jahat bener sih. Kenapa ya Muhammad? Ini wanita Yahudi, Pak. Kamu berani racunin saya ya? Kenapa? Itu Nabi nggak tahu, buktinya sudah masuk ke mulut. Itu di mulut, dagingnya ngomong. Jadi kalau ada orang sekarang ngaku-ngaku, ini mistik, Pak. Ngaku-ngaku tahu yang gaib, Pak. Apalagi dibilang gini, tahu masa depan. Bapak ini bulan depan mati. Besok Bapak tabrakan bawa mobil ya. Wah, apalagi tahu lauhil mahfud. Udah, parah ini orang. Nah,
Jadi tajalli itu menurut para salaf bukan pengalaman mistik, tetapi buah dari istiqomah. Jadi buah itu kelihatan nggak Pak? Kelihatan dan bisa dirasakan. Kemarin alhamdulillah Ustaz ngasih saya mangga gedong ya Pak. Itu buah Pak. Hasil dari apa? Menanam. Itu ada prosesnya Pak ya, dari mulai nanam kan? Waktu nanam pertama itu banyak gangguan Pak, ada hama. Saya nanam jambu di depan rumah itu 3 kali, yang ketiga baru jadi Pak. Yang pertama dimakanin semut Pak, akarnya habis kering. Yang kedua ada lagi hama, akhirnya saya beli obat ke tukang pohon itu, mati lagi Pak. Itu proses taholli Pak, ngebersihin tuh semut itu gimana caranya, kuman-kuman supaya jadi, disirami, dikasih pupuk, itu tahalli, tadi taholli. Nah kemudian sekarang alhamdulillah berbuah Pak, jambu di depan rumah. Alhamdulillah, kelelawar ngambil silakan. Emang di jalanan pohonnya juga bukan tanah saya. Ada orang ngerambet, alhamdulillah sodako. Ya anak-anak Pak Haji minta jambu, ambil. Tapi jangan naik ya, nanti kamu jatuh. Yang pendek-pendek aja. Itu prosesnya ada. Nah tajalli itu adalah buah yang kelihatan. Jadi apa buahnya kalau dalam kehidupan ini? Apa? Bapak ngelihat dari apa? Lihat akhlak seseorang itu. Baik tidaknya, dilihat dari apa? Ini tajalli nih Pak. Kalau ibadah kita lihat ya, rajin ibadah, dia sudah tahalli dia. Kita lihat di masyarakat, di komplek, lihat dan dari apanya nih? Yang nampak, yang jelas apanya? Akhlak yang seperti apa akhlaknya? Yang kerasa langsung. Lisannya, lihat ngomongannya tuh enak ya. Assalamualaikum, masya Allah. Besar-besar ya ayamnya, masya Allah. Semoga berkah. Senyum, ngomongnya baik. Itu tajalli, nampak jelas. Itu akhlak mulia. Kemudian ada tetangga sebelah dengar mau berangkat umroh, dia bahagia sekali. Datang ke rumahnya, assalamualaikum. Dia bawa oleh-oleh. Justru yang bawa oleh-oleh yang nggak berangkat. Kira-kira bawa apa Pak? Kalau orang mau umroh kita bawanya apa biasanya? Yang pas. Kalau pulang dari umroh kita dikasih apa biasanya? Zam-zam, kurma, sajadah, apa lagi? Kacang Arab ya Pak. Ya, kismis. Kita yang nggak berangkat, dengar tetangga mau pergi umroh, kita kan datang ke dia, ngucapin selamat kan? Barakallah, semoga lancar ya umrohnya ya. Masya Allah, saya senang sekali mendengar Bapak Ibu mau berangkat umroh. Kira-kira bawa apa kita oleh-olehnya? Bawa kan Pak, buah tangan, apa yang pas? ATM? Bisa parcel buah, bisa apa lagi? Bisa makanan, bisa apa, bentuk hadiah kepada tetangga. Ya, bukan malah iri. Umroh segala. Pelit aja umroh katanya. Kesel dia Pak. Kelihatan dari lisannya. Ya, kelihatan Pak, itu namanya tajalli, kelihatan, nggak bisa disembunyikan Pak. Apa lagi kelihatan Pak selain lisan itu? Baik yang spontan maupun yang direncanakan. Kan ada orang ngomong itu spontan Pak. Kalau yang direncanakan bisa direkayasa dia kan. Saya ngomong baik nanti karena saya di depan umum ngomong. Bisa diatur Pak. Ini yang spontan ini. Padahal Bapak spontan ngomong tapi baik tetap gimana Pak contohnya? Yang refleks itu loh Pak. Contoh. Ketika Bapak lagi bawa mobil, tiba-tiba ada anak muda nyalip dari kanan mau ke kiri. Berarti motong mobil kita kan? Cepet set langsung begini. Kita kaget ngerem dul gitu ya. Gimana? Spontannya gimana keluar omongan tuh? Spontan tuh kan? Ayo yang keluar apa? Anjrit sia. Aduh anjrit. Apa anjrit itu? Bahasa Sunda itu Pak. Yang bukan Sunda jangan nanya ya.
Anjrit sia. Ya, anjir sia. Anjir itu apa? Hampir sama. Kalau bahasa Betawinya apa ya? Apa bahasa kitanya? Anjrit itu. Hah? Sialan. Brengsek lu, sialan, itu bahasanya gitu. Anjir sia, anjrit sia. Spontan itu yang disebut dengan tajalli, itu yang spontan itu. Nah, kalau saya sekarang ngomong begini kan saya atur karena saya di depan jamaah, bisa aja kan? Supaya kelihatannya tertib ngomongannya, supaya kelihatannya alim, kelihatannya ngomongnya diatur, Pak. Tapi kalau spontan susah. Jadi tajalli bukan pengalaman mistik, tetapi buah dari istiqomah ketika iman dan akhlak tercermin spontan dalam lisan, dalam perbuatan, dan dalam muamalah. Minjam duit sama tetangga, janji habis bulan, bener habis bulan dibayar. Itu tajalli. Sebulan janji, Pak. Ternyata sebulan janjian belum ada duit, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, janji saya mungkin agak meleset nih. Udah ada kemarin duitnya, cuman kemarin dari kampung telepon, Bapak lagi sakit, saya transfer ke kampung. Jadi mohon maaf Pak Haji ya, insya Allah bulan depan. Datang ke rumah, itu tajalli itu. Nampak nyata, kelihatan, itu tanggung jawab. Yang terjadi, udah punya utang, lewat dari, tenggang waktu, komitmen, nggak mau ketemu pisan orangnya. Dari jauh udah belok dia, nggak pengen ketemu. Yang biasa ke masjid Pak, nggak ke masjid. Akhirnya WA, Pak kemana aja nih, anak udah kangen. Itu yang punya, yang ngutangin duit. Rupanya dia malu. Ke masjid aja nggak apa-apa, nggak masalah kok. Ayo ke masjid, karena anak udah kangen nih sama ente nih. Nggak mau juga karena merasa malu. Nah, kadang-kadang yang lebih menyakitkan itu lebih parah nih Pak, musuhin yang ngutangin dan ngejelek-jelekin. Parah kan? Udah nggak bayar musuhin, jelek-jelekin. Masya Allah. Lebih parah lagi, udah ngejelek-jelekin, barang yang jadi borahnya itu dijual. Ya, saya pernah pinjemin uang, dia naruh BPKB motor. Niat kita kan memang nolongin dia. Dah sekian lama nggak ketemu, udah jauh meleset lah, udah berkali-kali. Tahu-tahu pas ditanya, motornya udah dijual. Jadi saya cuma memang BPKB doang Pak. Yang saya bingung kenapa orang beli motor nggak pakai surat itu loh. Itu aja. Sampai sekarang masih ada BPKB-nya tuh. Motornya kemana? Udah dijual. Ya udah. Ditanya suaminya sudah meninggal, ya sudah. BPKB juga nggak kepake kan Pak? Silakan aja. Kalau mau diambil, ambil aja. Ini contoh dalam kehidupan sehari. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam tajalli tadi. Istiqomah dia buktikan dalam tajalli tadi. Dalam perbuatan nyata, bentuk yang nyata. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman itu hamba-hamba Allah, kekasih-kasih Allah ketika jalan di bumi ini dengan apa? Rendah hati. Afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini apa? Adalah tajalli. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, ini athar tabi'in, kata beliau, laisal imanu bitamanni walakin ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan angan-angan, bukan hayalan, tapi apa? Iman itu apa yang menetap di hati dan dibenarkan oleh amal. Nah, ini baru namanya apa? Iman yang benar. Buktinya amal. Bisa dalam bentuk lisan dan lain-lain. Ya,
Penjelasan para ulama salaf, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 384, beliau sebutkan tajalli adalah ketika ketaatan menjadi tabiat akhlak baik mengalir tanpa dipaksa. Ya Pak, spontan. Nggak ada yang maksa orang, spontan aja dia. Itu tajalli menurut siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Tajalli itu adalah ketika ketaatan menjadi tabiat, ya, menjadi akhlak baik dan mengalir tanpa paksaan, spontan saja, nggak banyak mikir Pak, langsung berbuat. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini dulu. Sudah masuk waktu suruk belum? Hah? Sudah. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pengalaman. Kalau belum ada, saya simpulkan dulu korelasi ketiga metode ya, tahalli, tajalli menurut salaf, at-tahalli qabla at-tahalli. Jadi mengosongkan diri dari segala bentuk keburukan maksiat sebelum tahalli. Artinya urutannya tahalli dulu baru tahalli. Wa tahalli yummiru tajalli, atau wat takhalli ya yusmiru tajalli. Jadi urutannya mengosongkan diri, takhalli maksudnya dari keburukan didahulukan sebelum tahalli, menghias diri. Dan menghias diri, tahalli itu akan berbuah menampakkan dalam bentuk akhlak yang istiqomah. Itulah tajalli. Madaridus salikin. Ya, sebagai penutup, oh silakan. Kan idealnya Iya. dua tiga ya, terakhir tajalli. Apakah ada orang yang bisa mungkin tajalli dulu, kemudian karena dia belum bisa membersihkan, gitu kan? Tapi dari tajalli dulu, urutannya terbalik nanti. Apakah ada kemungkinan bisa atau tidak? Ya. Baik. Bismillah. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Jadi bisa terjadi, cuman sesuatu yang tidak tartib. Apa tartib itu? Kenapa rukun wudu yang berikut yang terakhir tartib? Rukun sholat yang terakhir tertib. Maksudnya apa? Berurutan. Ini sudah diatur oleh para ulama-ulama salaf. Makanya ada marotibil akhlak, urutan akhlak. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Ya. Apalagi pertama Islam. Islam itu amalan zohir. Kelihatan, sholat, haji. Kedua urutannya al-iman. Amalan batin. Arkanul iman. Kalau yang 5 tadi arkanul Islam ada 5. Nah, baru yang ketiga urutannya al-ihsan. Apa itu ihsan? Puncak dari Islam dan iman. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lakum tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan, ini gabungan puncak dari Islam dan iman. Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Nah, ihsan ini merupakan puncaknya. Kenapa? Beribadah merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya muraqabah. Urutannya begitu. Coba rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadatain. Coba kalau orang mau Islam, mau alap, apa dulu? Haji dulu? Enggak. Apa dulu Pak? Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Yang kedua baru ajarkan sholat, ketiga baru yang lain, zakat, saum, dan terakhir itu haji. Iman juga begitu. Arkanul iman ada berapa? Ada 6. Satu, iman kepada apa? Yang urutan pertama, Allah dulu. Itu puncaknya. Pemilik jagat raya ini imani dulu. Setelah itu baru ciptaannya, malaikat. Setelah malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Setelah itu para rasul, nabi. Setelah itu hari kiamat. Itu urutan. Yang terakhir beriman kepada qada dan
qadar. Bi khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Jadi Islam ini agama yang kamilah, agama yang sempurna. Maka bisa terjadi tetapi tidak tertib. Biasanya nanti ada kendala, Pak. Kalau ujuk-ujuk, tiba-tiba itu yang tadinya mabuk tiba-tiba celek aja langsung. Biasanya maaf, tidak istiqomah. Yang bagus adalah urutan. Ini ulama yang bikinin. Takholi dulu, bersihin dulu udah. Jangan ada kotoran hati. Sudah bersih, hiasi, tahalli namanya. Dengan ketaatan, dengan tahajud, dengan istighfar, dengan macam-macam tilawah Quran, itu tahalli. Ya. Dan setelah dua itu dapat, sempurnakan dengan amalan nyata yang nampak, kelihatan, yang terasa. Itu tajalli. Jadi pertanyaannya kalau bisa. Sama dengan orang masuk Islam langsung haji. Momennya orang mau mu'alaf tapi saya boleh haji dulu nggak langsung haji, tapi haji diterima nggak kira-kira? Nggak taslim dulu, nggak syahadat dulu. Tuh, ujuk-ujuk dari Kristen langsung masuk Islam langsung haji umpamanya. Belum syahadat. Kira-kira gimana? Belum dicatat. Dengan syahadat itulah persaksian. Maka yang lain akan diterima. Bahkan dosa dia sebelum masuk Islam dihapus oleh Allah. Itu hebatnya Islam. Makanya para mu'alaf itu dosanya dihapus oleh Allah ketika dia membaca 2 kalimat syahadah dengan benar. Jadi wallahu taala a'lam bishawab. Demikian Pak. Semoga ada manfaatnya. Masih ada? Jadi kesimpulannya, penutup ya dari para ulama salafun saleh, tahalli itu taubat, meninggalkan dosa dan muhasabah dan lain-lain. Kemudian tahalli itu memperbanyak iman, amal soleh dan akhlak. Tajalli itu istiqomah hingga kebaikan menjadi apa? Karakter di dalam kehidupan. Man zakka nafsahu bitakhalli wa tahalli dhahara atharu dzalika fi sulukihi tajalliyan. Siapa yang mensucikan jiwanya dengan takhalli dan tahalli, niscaya tampak buahnya dalam perilaku sebagai tajalli. Jadi kita nggak bisa ngaku-ngaku, Pak. Orang kalau benar proses tahallinya lihat di mananya? Di tajallinya. Apa? Perbuatan yang nampak kelihatan dalam perilaku sebagai tajalli yang istiqomah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang bening, hati yang bersih. Setelah proses tahalli kita bersihkan segala kotoran dosa yang ada di hati kita. Kemudian langsung paralel kita lakukan tahalli, penghiasan diri kita dengan amal-amal soleh. Termasuk pagi ini kita hadir di majlis ini, itu proses tahalli kita. Dan insya Allah nanti keluar dari masjid ini, kita akan lihat tajalli kita dalam bentuk yang nyata. Jangan jauh-jauh, nanti ketika makan sarapan pagi akan kelihatan tajalli. Gimana caranya tajalli ketika makan? Lihat tertib dia, bismillah dulu. Kalau makan di nampan nasi kebuli, Pak, pakai adab. Ngambil kata Nabi yang pinggir dulu. Kan satu nampan mesti untuk 6 orang tuh, Pak, atau 4 orang. Kan ngeriung tuh, Pak. Jangan ngambil yang tengah dulu. Maksudnya apa? Ayamnya diambil duluan. Pinggir dulu, pinggir, semuanya pinggir. Lama-lama kan ke tengah kan? Tengahnya baru ayam. Boleh juga ayam dulu diambil terus dipotong-potong berempat gitu ya. Kalau nggak ada adab ya ngambil yang tengah dulu nasinya tuh. Ada yang sampai ke tangan pakai berantakan, Pak. Orang kan jorok kan. Pinggir dulu, semua pinggir. Adabnya basmalah, tangan kanan, ya. Nah kelihatan situ tajalli ketika makan, akhlak makan, adabut to'am, kelihatan. Yuk kita berniat perbaiki tahalli dan tajalli. Nah, tajalli itu dalam bentuk nyata, bisa kelihatan di tetangga dan sebagainya. Wallahu ta'ala.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.